Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di podcast God and Beyond. Kali ini aku dan Mela dan temanku Billy, kedua temanku ini sebetulnya udah beberapa kali tampil di channelku, jadi aku pikir nggak perlu kenalan lagi ya, karena teman-teman juga udah pada tahu. Billy dulu udah tampil di channelku, Kumaila udah beberapa kali tampil di channelku, so ya makasih Billy dan Kumaila udah tampil di channelku ya. Em, Kami akan ngomongin tema yang lagi rame di kalangan apologet-apologet Kristen Barat, namanya Islamic Dilemma ya. Jadi Islamic Dilemma tuh gampangnya kayak kayak gini ya. Islam itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti Torah dan Injil, namun isi Torah dan Injil itu tuh bertentangan dengan Islam. Maka jika Injil itu benar, maka Islam salah. Kenapa? Karena Islam affirming this, Islam membenarkan ini, dan ternyata Injil bertentangan dengan Islam. Tapi jika Injil itu salah, maka Quran juga salah. Maka Islam juga salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu membenarkan Injil. Jadi dilemanya, so-called dilemanya tuh di sana gitu loh. Aku nggak tahu Islamic Dilemma ini bagus atau enggak. Aku cari di Google Scholar, aku nggak bisa nemuin artikel untuk Islamic Dilemma ini. So, let's see apakah ini bagus atau enggak ya malam ini. So, ya, pertama mungkin aku pengen Judul yang menggertak tapi kosong. Mereka menyebutnya Islamic Dilemma, seolah-olah Islam terjebak di sudut tanpa jalan keluar. Narasinya sederhana. Islam membenarkan Taurat dan Injil, tapi isi Injil bertentangan dengan Al-Quran. Maka, jika Injil benar, maka Islam salah. Jika Injil salah, maka Al-Quran salah. Kedengarannya rapi, tapi kerapihan retorika tidak sama dengan kebenaran logika. Sekarang, mari kita bongkar satu persatu. Let's go, kawan. Kekeliruan paling mendasar dalam narasi mereka menyamakan Injil versi Al-Quran dengan Injil kanonik Kristen. Padahal, menurut Al-Quran, Injil yang dimaksud adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Isa, yaitu firman Tuhan, bukan biografi, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 48, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 46. Sedangkan menurut Kristen akademik sendiri, Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes merupakan biografi teologis anonim ditulis puluhan tahun setelah Yesus. Bukan klaim wahyu verbatim. Bukan diklaim diturunkan kepada Yesus. Bahkan, sarjana Kristen sendiri mengakui, Injil saat ini tidak sama dengan wahyu kepada Yesus. Injil yang ada saat ini merupakan kesaksian iman komunitas pasca Yesus. Jadi sejak awal dilemanya sudah salah alamat kawan. Islam tidak pernah membenarkan Injil versi kanonik Kristen. Islam membenarkan wahyu yang pernah diturunkan kepada Isa, bukan biografi teologis hasil kanonisasi abad keempat. Mereka berkali-kali mengutip Al-Quran surah Ali Imran ayat 3. Dan mereka mengutip Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 68. Lalu mereka menyimpulkan, Quran menginformasi Injil yang ada hari ini, itu merupakan manipulasi teks. Ingat saudaraku, Al-Quran tidak pernah berkata, Injil yang ada di tangan kalian sekarang 100% otentik. Justru sebaliknya, Al-Quran dengan tegas menyatakan, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu berkata, ini dari Allah. Ini ada dalam surah Al-Baqarah 79. Begitu pula tertulis dalam Al-Quran Ali Imran ayat 78 yang berbunyi, mereka memutar-mutar lisan mereka agar kalian mengira itu dari kitab. Perlu Anda ketahui, ini bukan tuduhan minor, tapi konsisten dan eksplisit. Maka klaim kalian yang mengatakan kalau Injil salah, Quran juga salah. Gugur total karena Quran tidak pernah menjamin keotentikan Injil versi kanonik yang ada saat ini. Mereka menjadikan Al-Quran surah Yunus ayat 94 sebagai peluru pamungkas. Jika Muhammad ragu, tanyakan kepada ahli kitab. Lalu mereka bertanya, kenapa tanya kitab yang katanya sudah rusak? Ini adalah manipulasi retoris murahan yang mereka nyatakan. Fakta tafsir klasik. Ayat tersebut retoris. Tidak menyatakan Nabi Muhammad ragu.
Justru itu merupakan bentuk hujah terhadap penentang dalam tafsir. At-Tabari, Al-Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan dalam bahasa Arab klasik itu disebut conditional rhetorical device, bukan kondisi nyata. Artinya, jika kamu masih ragu, maka ahli kitab pun tahu kebenaran kisah ini. Jadi ayat tersebut bukan legitimasi Injil kanonik yang ada saat ini, bukan perintah epistemik, dan bukan pengakuan otoritas teks Kristen. Ironisnya, mereka mengakui variasi manuskrip, penambahan akhir Markus, kontradiksi kelahiran Yesus, anonimitas penulis Injil, lalu berkata, "Yes, so what? Ini bunuh diri epistemik. Karena jika Injil tidak wahyu, jika Injil hasil komunitas, jika Injil ditulis anonim, jika Injil dikoreksi berkali-kali, atas dasar apa kalian menuntut Quran tunduk pada Injil? Kalian ingin Injil bebas kritik, Quran tunduk sepenuhnya. Ingat kawan, itu bukan argumen, itu standar ganda." Islam tidak pernah mengklaim nama Muhammad tertulis eksplisit dalam Injil Markus. Yang diklaim Islam, nubuat tentang Rasul setelah Isa, Parakletos, nabi dari bangsa lain, pembawa hukum, penyempurna risalah. Dan lucunya, mereka sendiri mengakui Injil mengalami editing, tapi menuntut bukti dari teks yang mereka akui bermasalah. Ini seperti buktikan dari dokumen yang kami akui sudah diubah. Itu merupakan logika rusak total. Apologet Kristen suka berkata, Islam salah karena Injil bertentangan dengannya. Masalahnya Injil bahkan tidak konsisten dengan Injil itu sendiri. Fakta akademik yang tak terbantahkan. Markus tidak punya kisah kelahiran perawan. Yohanes tidak punya silsilah. Matius dan Lukas berkontradiksi soal silsilah Yesus. Waktu kelahiran, lokasi keluarga Yesus. Perintah malaikat, jika logika Islamic dilema diterapkan secara jujur, jika Injil A benar, Injil B salah. Jika Injil B salah, maka Injil A juga salah. Ini merupakan titik paling memalukan dari mereka. Mereka sendiri berkata, Injil adalah ancient biography. Injil adalah teologi komunitas. Injil bukan verbatim word of God. Lalu mereka menuntut, Islam harus tunduk pada Injil. Pertanyaan sederhana dari saya pribadi. Monggo dijawab, atas dasar apa wahyu harus tunduk pada biografi teologis anonim? Ingat kawan, dalam filsafat epistemologi, wahyu atau claimed revelation lebih tinggi dari tradisi komunitas. Sedangkan biografi merupakan sumber sekunder, dan wahyu merupakan klaim primer. Ini bukan debat agama, ini logika dasar ilmu pengetahuan. Mereka berkata, mana manuskrip Injil versi Islam? Jawabannya, Islam tidak butuh manuskrip Injil untuk sah. Kenapa? Karena Islam tidak membangun doktrin di atas Injil. Islam berdiri di atas Al-Quran, kenabian Muhammad, tradisi internalnya sendiri. Analoginya sederhana kawan. Ketika Musa datang, ia tidak butuh manuskrip Nuh. Ketika Isa datang, ia tidak butuh manuskrip Ibrahim. Ketika Muhammad datang, ia tidak butuh Injil kanonik. Ini pola kenabian, bukan anomali Islam. Ini adalah narasi licik mereka. Mereka berkata, Quran cuma nyerap rumor Kristen heterodoks. Ingat kawan, fakta sejarah membuktikan Quran mengoreksi Kristen, menolak keilahian Yesus, menolak penyaliban, menolak Trinitas, menolak penebusan dosa. Jadi pertanyaannya, kalau Muhammad cuma nyerap rumor Kristen, kenapa ia menghancurkan doktrin inti Kristen itu sendiri? Secara logika pun, peniru tidak mungkin menghancurkan sumbernya. Peniru tidak memusuhi mayoritas. Tapi faktanya, Islam justru mengoreksi inti iman Kristen itu sendiri. Mereka mengakui sendiri, Arian, Nestorian, Ebionite, Adoptionist, Gnostik, Proto-Ortodoks. Artinya apa? Tidak ada Injil tunggal, tidak ada iman Kristen tunggal, tidak ada ajaran Yesus tunggal. Lalu Injil versi siapa yang harus diimani Islam? Markus, Yohanes, Gereja Roma abad keempat, atau Konsili Nisea? Tidak ada jawaban konsisten dari pihak mereka sendiri.
Ini adalah bentuk kekonyolan dari mereka sendiri. Bukan karena lemah, tapi karena dilema tersebut tidak relevan secara epistemik. Dan yang perlu kalian ketahui, Islam tidak dibangun di atas inerensi Injil. Canon Kristen, Konsili Gereja, analoginya sama seperti fisika tidak runtuh karena mitologi Yunani salah. Islam tidak runtuh karena Injil versi komunitas berubah. Islamic dilema itu seperti fisika salah karena mitologi Zeus beda. Jawaban jujurnya, terlalu lemah untuk jurnal, terlalu retoris untuk filsafat, terlalu dangkal untuk akademik. Itu sebabnya tidak ada paper peer-reviewed, tidak ada diskursus serius, tidak ada profesor besar yang membelanya, bahkan sarjana Kristen sendiri, seperti Gabriel Said Reynolds. Anthony Shoemaker tidak menganggap ini masalah nyata. Islamic dilema tersebut justru membongkar fakta dilema dalam kekristenan itu sendiri. Islamic dilema bukan menghancurkan Islam. Islamic dilema membuka borok epistemologi Kristen sendiri. Karena Injil bukan wahyu, kanon hasil politik, teks berlapis redaksi, doktrin lahir belakangan. Islam tidak gagal menjawab Injil. Injil gagal menjadi standar kebenaran. Islam tidak berdiri di atas Injil. Injil justru berdiri di atas fondasi yang rapuh. Dan dari fondasi rapuh itulah mereka menuduh Quran runtuh.